menjelaskan suatu inisiatif project baru dari kami bertiga yang akan kami ajukan kepada teman-teman sekalian, tapi di PPI Delft khususnya, tapi juga akan kami ajukan secara umum ke teman-teman di Indonesia dan teman-teman Indonesia di luar negeri yang berangkat dari proyek yang mereka lakukan berdua dan bagaimana kita bisa melakukan hal yang sama tetapi juga berbeda di Indonesia. Nanti akan saya perkenalkan. Jadi untuk menyingkat waktu, saya persilakan Mas Arya duduk kembali. Langsung kepada Saudara Dwi Hartanto yang akan menjelaskan tentang next pakai invest, pakai invest, open office. Enggak. Kan? Kompatibel ya. Kompatibel. Terima kasih Pak Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Seperti yang telah dijadwalkan, hari ini saya akan sharing tentang proyek DLBNext. Kebetulan saya involved di dalamnya, jadi nanti mungkin ada rekan-rekan engineer atau scientist yang interest, kita bisa saling bertukar informasi maupun membuka wawasan khususnya di bidang space teknologi. Sesuai dengan kontennya, presentasi ini berjudul DLBNext, generasi berikutnya dari nanosatelit, atau bisa dibilang generasi masa depan dari nanosatelit. Karena nanti platform yang ada di DLBNext ini memang benar-benar berbeda dari previous atau general nanosatelit yang ada yang sudah di space race-kan di seluruh dunia khususnya. Misi khusus dari DLBNext itu sendiri untuk space radio observasi, riset di cuaca luar angkasa serta kualifikasi mikroteknologi, khususnya nanti Pak Dedi ada hubungan dengan mikroteknologi di sini. Sebelumnya ada baiknya sebelum masuk ke konten general dari DLBNext, kita klasifikasi dulu teknologi satelit berdasarkan tipe atau masanya, weightnya, dimulai dari large satellite, masanya lebih dari 1000 kg, contohnya adalah Envisat, besarnya segini, mungkin cukup gede, dan satelit profesional biasanya. Kedua adalah regular satelit, regular satelit contohnya Galileo miliknya ISA, beratnya lebih dari 530 kg. Ini mini satelit Smart One sekitar 367 kg. Mikrosatelit SETI Express punya ISA juga sekitar 60 kg. Dan ini adalah nanosatelit, gambar dari DLBC-3, beratnya sekitar 3 kg. Harusnya sih nanosatelit ini diupdate sekarang di 10 sampai 15 kg. Kalau dari sini masih sekitar 10 kg. Ini update terakhir waktu itu konferensi di Kanada. Nanosatelit di boundary sekitar 15 kg karena bisa extend ke advance yang lebih, karena payload yang lebih sekarang yang beredar kebetulan lebih berat sehingga memungkinkan kita extend dari teknologi 10 kg menjadi 15 kg. Yang terakhir adalah tanya kenapa namanya nanosatelit? Ya jenis nano. Hah? Nano, karena ukurannya skalanya nano, terbilang nano. Skala apanya? Skala bentuk bodinya nanti di belakang akan dijelas juga. Sip. Yang terakhir adalah Picosatelit miliknya SwissCube dari Switzerland. Sangat kecil sekali, bisa dilihat kanan itu. Cuman sekarang trade-off-nya antara Picosatelit dan nanosatelit Picosatelit sudah mulai ditinggalkan. Soalnya biaya dari launching Picosatelit sama nanosatelit hampir sama cost-nya, mulai dari development-nya sama launching di space shuttle-nya itu hampir sama. Cuman mungkin bagusnya dia lebih singkat development, waktu development-nya mungkin bisa separuhnya dari nanosatelit. Cuman untuk cost hampir sama. Jadi diharapkan mungkin sudah ada saran lebih baik membangun nanosatelit daripada satelit kalau dilihat dari segi cost-nya. Ini komparasi DLBC-3 dengan Envisat punya ISA. Jadi bisa dilihat antara satelit DLBC-3 dan Envisat itu sendiri, mulai dari lights-nya
Jadi kita nggak mau satelit yang benar-benar profesional yang untuk observasi kehidupan di bumi atau kemakmuran di bumi. Ini overview dari Delphi C3. Nanti Mas Aryo akan sedikit mengulas banyak dari Delphi C3 karena kebetulan tim dari ISIS Space banyak involved di Delphi C3. Ukurannya adalah sebenarnya 10 kali 10 kali 30 berhubung benarnya cubeshot, berhubung ada mounting antena sebesar sepanjang 4 cm, dan itu nggak bisa dimasukkan di dalam cubeshot, maka ukuran nanosatelit Delphi C3 expand dari 10 kali 10 30 jadi 10 kali 10 kali 34 karena ada mounting antena. Beratnya hanya 2,2 kg, dayanya 2,6. Ini mungkin berhubungan dengan power supply dan transmitter yang digunakan di Delphi C3. Diluncurkan 28 April 2008, orbitnya sekitar 635 km sekular di atas bumi. Sekarang masih beroperasi dan merupakan big sukses dan merupakan nanosatelit pertama di Belanda ini. Jadi mungkin Delphi masih diperhitungkan dalam space race khususnya di Eropa. Validnya payload dari Delphi C3 cuma ada 2 waktu itu, tim film solar cell dari Dinas serta variable sun sensor dari TNO. Dan nanti di Delphi Next kita akan lebih advance daripada Delphi C3 ini, yang hanya menggunakan dua payload. Kita di Delphi C3 Delphi Next 8, 5 khususnya payload dan 3 advance dari Delphi C3. Ini merupakan Delphi Next, desainnya sangat beda sekali kalau dilihat. Kalau dari Delphi C3 solar cell, diperhatikan solar cellnya itu ada di 4 sisinya, dan itu salah satu lag dari sistem ini karena waktu orbit dia hanya mendapatkan 25% dari solar cell matahari, energi matahari lewat solar cell, jadi cuma hanya 25% karena sisinya di 4. Beda sama Delphi Next yang kita mounting solar panel di satu direksi. Sistem ini nggak bisa aktif karena dia harus mendapatkan mounting ke sinar matahari secara satu arah. Jadi nanti di sini ada 3-axis active control dan dia melakukan mounting satelit itu ke matahari. Jadi satelit ini bergerak aktif, mengoreksi dirinya sendiri untuk selalu mendapatkan matahari. Jadi tidak hanya berguling-guling secara pasif. Kita punya 8 payload service, 3 termasuk advance dari Delphi C3 dan 8 merupakan payload tambahan. Menggunakan advance transceiver, kita menggunakan high speed, bila dibandingkan dengan Delphi C3 lebih cepat data rate-nya. Nanti berhubungan dengan service yang ditawarkan ke klien. Bisa dibilang proyek ini adalah 20% scientific dan 8% profesional bisnis. Dalam artian kita sudah menawarkan service ke beberapa provider, beberapa company yang membutuhkan akses space lewat satelit. Jadi kalau Delphi C3 itu kebalikan, 80% dia testing, 20% dia bisnis hanya di radio amateur platform. Kalau di sini itu kebalikan. Inilah platformnya, nanti ada 3, mulai dari baterai, transmitter, sama antena. Di sini maksudnya 80% bisnis, artinya payloadnya untuk pengujian produk-produk komersial gitu. Tidak hanya itu, dia menawarkan nanti kalau Bapak pernah dengar satelit radio itu sudah bisa di-cover sama Delphi Next. Kalau dulu kita cuman radio amateur, cuman di sini kita punya data rate yang cukup tinggi sehingga kita bisa menawarkan suatu provider untuk bisa menggunakan service ini untuk kliennya. Platform yang pertama adalah 3-axis stabilization. Seperti yang saya bilang tadi, satelit ini aktif, jadi satelit ini beda sekali sama satelit pasif Delphi C3. Kalau Delphi C3 dia hanya gambling dalam mendapatkan source matahari. Dia gambling karena itu dia menempatkan solar cell di 4 sisinya. Jadi apapun rotasi dari satelit, dia pasti mendapatkan 25% dari source matahari. Beda sama Delphi Next, satelit ini cerdas. Dia punya sistem namanya attitude control and determination. Dia menggunakan satelit untuk mengoreksi satelit untuk menempatkan satelit tepat ke 100% ke